Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Sahabat Fatayat dimanapun berada, kembali lagi berjumpa bersama saya Irma dan Arin. ya, bersama kami di podcast Ramadan Sapa Ning Fatayat NU PC Fatayat NU Kabupaten Blitar. Pada kali ini kita sudah berada di penghujung Ramadan dan insya Allah podcast episode keempat ini adalah episode terakhir kita di Ramadan tahun 2026. Tentunya Ning Arin akan menjelaskan kelanjutan dari podcast yang kedua, yakni membahas tentang bagaimana cara kita memaknai puasa Ramadan dari sisi atau segi logis maupun nanti juga berkaitan dengan kondisi medis. Neng Arin sehat, Neng? Alhamdulillah. Puasanya lancar, Ge? Alhamdulillah. Sudah menikmati takjil apa saja ini, Neng? Terlalu banyak. Terlalu banyak pilihan takjil sampai lupa semuanya, Ge. Iya. Iya. Langsung saja sahabat Fatayat semuanya, langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari Ding Arin. Ini belajar dari pengalaman pribadi saya ya, Neng. Ketika menjelang buka puasa, itu tiba-tiba tuh semuanya seolah-olah pengen dimakan gitu loh. Ya. Terus ketika kita sudah makan renda-renda akhirnya kekenyangan deh. Nah, itu bahaya nggak sih sebenarnya? Makan kebanyakan tadi Iya, ya. Ini pertanyaan yang sangat jujur ya, Mbak Irma. Relate sangat ya ini. Sangat, ini pertanyaan terrelate ini. Pertanyaan terrelate ya. Hampir semua orang pasti ngalamin, enggak mungkin Nura. Hampir semua orang pasti ngalamin. Lah, menjelang maghrib kan perasaan yang ada itu kayaknya dulu melihat apapun tuh rasanya kayak enak gitu kan ya. Pengen gorengan, pengen es teler ya. Terus pengen apa lagi Mbak Irma? Pengen nasinya itu yang telung centong gitu kan. Nasi padang, nasi pecel, nasi semuanya dipengenin. Berlebihan lah. Keinginan tuh berlebihan. Lah, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh kita? Padahal kalau nggak puasa kan nggak gitu ya, Ya biasa aja itu gitu. Ternyata ada dua sudut pandang. Yang pertama dari medis, yang kedua dari psikologis. Kita berpikir secara logis, okay? Nanti tentu saja semua yang saya katakan itu ada yang lebih expert. Nah, sebagai pemudi kita harus berpikir logis agar apa? Ketika kita menjalani puasa, kita bisa reaksi atau respon kita terhadap apa yang terjadi di tubuh kita ini juga lebih logis gitu. Tidak emosi dan tidak sedih atau malah merasa stres dan lain sebagainya. Nah, ini sudut pandang secara medis gitu ya. Jadi ketika kita puasa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu gula darah turun drastis. Dimana ketika gula darah turun drastis, itu hormon yang namanya grelin atau hormon lapar itu meningkat pesat. Jadi senggahe sampean luwe iki si grelin iki. Lah, lek sampean gagal dia salah si grelin iki. Ya, sing salah grelin itu akhirnya ya. Sing salah iki grelin ya. Padahal itu ada di tubuh kita ya. Terus otak itu langsung masuk ke mode pencarian energi secara cepat. Jadi ayo piye iki bingung mau ngisi energi gitu ya. Terus secara alami tubuh kita akan mengirim sinyal bahwasanya meminta cepat-cepat isi ulang, jaluk ngecas lah. Ngecas ngan maksudnya kayak ngecas HP lo ya, maksud saya seperti ngecas HP. Ya. Lah, dan itu normal. Lah, tapi yang jadi masalah itu bukan rasa laparnya.
Yang jadi masalah itu adalah respon kita bagaimana menanggapi sinyal tersebut. Lek misal sampean oleh sinyal itu langsung makan besar, buka kalap, balas dendam, terus kemudian makan atau minum yang banyak gulanya, terus gorengannya ya akeh, maka yang akan terjadi adalah lonjakan gula darah yang drastis, langsung munggah gula darah. Oh bahaya banget ini. Terus insulinnya juga naik cepat, perut begah, ngantuk berat. Iya. Apa budal maghriban terus ngantuk? Iya. Udah. Terawih Oleh terawih. Oleh rakaat piro seturon. Lah, ini juga yang lebih parah bisa memperburuk keadaan GERD. Ini yang punya GERD hati-hati sekali. GERD itu termasuk penyakit yang lumayan berbahaya ya. Kalau bisa jangan makan terlalu banyak atau berlebihan gitu. Jadi ketika kita makan kalap itu sebenarnya bukan karena kurang iman. Oh iya, Mbak iya. Irwa. Tapi memang sinyal kita ini lek koyo alarm kebakaran ki wis muni banter ngono lho. Iya. Weh gitu Irwa. Oke, kita bicara lagi dari sudut pandang psikologisnya ya. Iya. Ini dari apa yang Medis, kita dari segi medis dan pelajari. logis. Hmm. Iya. Ini yang psikologisnya. Kenapa sih kita kok pengen banget rasanya kuwabe pengen dipangan? Pertama, itu nyun sewu tidak menyalahkan siapapun, tapi ikan marjan itu sangat-sangat ya Iya. mengganggu keimanan itu. Ikan marjan, mie sedap. Mie sedap, ya, yang itu ya minyak agak mentul-mentul gitu. Terus ada telurnya itu sungguh sangat membuat ngiler sepanjang hari. Kemudian kebiasaan buruk kita adalah ketika kita puasa, biasanya sopo itu kalau saya ya, mungkin sampean juga banyak yang relate. Scroll itu loh Mbak, Mukbang, kuliner, info ngewar takjil. iya, wartajil. Terus kalau mau mendekati maghrib itu, kita ngabuburit aja keliling ya, Iya. cari takjil itu ya. Itulah efek psikologisnya itu keluarnya di situ gitu loh. Jadi malah pengen semuanya tuh kayak mau dibeli. Itu mesti sakranya gede Mbak Irma lek mau golek takjil itu. Enggak mungkin 50.000 nggak cukup ya. ini adalah korban takjil ini ngabuburit. Iya. Korban ngabuburit. Lah. Ketika itu semua terjadi, otak kita itu sudah pemanasan dopamin. Akhirnya ketika azan maghrib, kuwabe iki dipangan Mbak Irma. Gitu. Yes. Di sini juga dikisahkan, jadi Rasulullah SAW itu pernah mencontohkan hal yang sederhana. Ini hadis riwayat Abu Dawud ya. Rasulullah SAW berbuka puasa dengan kurma basah sebelum sholat. Oh, jadi membatalkan puasanya itu dengan Kurma. Oke. Jika tidak ada kurma basah, maka yang didahar adalah kurma yang kering. Jika tidak ada, maka beliau akan menengguk beberapa teguk air putih saja. Loh, ini secara medis sangat luar biasa ya. Ini dari yang kita pelajari, Mbak Irma. Oke. Kurma itu mempunyai gula alami yang cepat diserap. Jadi enggak kayak boba Mbak Irma. Iya. Boba. Tepungnya mengendap ya. Misalnya tepungnya lagi bisa. Oke. Terus makannya sedikit. Enggak langsung banyak. Jadi setelah membatalkan puasa dengan memakan kurma, Iya. beliau minum seteguk air. Terus porsinya juga nggak Kemudian besar. porsi gitu. makannya itu nggak semuanya dimakan gitu ya. Terus ada jeda dulu, beliau sholat maghrib. Oh, setelah membatalkan, Oke. kemudian beliau sholat baru makan besar. Gitu. Tapi ya coba kalap. Nah, ketika sampean sudah membatalkan pakai kurma itu kan terjeda sama sholat juga, otomatis rasa lapar itu kan sudah mulai hilang iya. Mbak Irma. Jadi
hasrat atau mulai stabil gitu. keinginan makan itu sudah mulai berkurang. Ini sangat bagus untuk orang-orang yang diet termasuk saya ya. Ini harus segera. Ini step untuk kita ya, tips and trik untuk kita ya. Kita membicarakan tips untuk kita sendiri. Iya, sebagai para obesitas ya. Jangan Mbak Irma. Jangan Mbak Irma. Nah, terus apakah menjadi kalap makan itu sangat berbahaya atau berbahaya? Jawabannya jika sekali pempindo lah, Pol ya, itu enggak apa-apa Mbak Irma. Ya kadang itu kita butuh berada di titik jenuh gitu ya nih ya. Butuh kesenangan lah, butuh kesenangan kepuasan lah. Tapi kalau kebiasaan, jadi berat badan akan naik. Saya sudah membuktikan ya. Puasa bukan malah berkurang, malah bertambah. Terus asam lambung malah mudah kambuh. Kemudian gula darah tidak stabil, jantung itu bekerja terlalu keras. Setelah seharian istirahat, moro-moro di joki akhirnya kan bekerja keras gitu, ya, kaget gitu. Secara psikologis kita malah kehilangan esensi puasanya. Goro-goro si kalap mau. Iya. Intinya jangan kalap gitu ya nih. Iya, jadi puasa itu kita harus benar-benar mengendalikan diri. Gitu. Terima kasih nih penjelasannya tentang puasa. Bagaimana cara mengatur emosi kita agar tidak terlalu kalap. Oke Neng. Berkaitan dengan puasa, itu kan lambung kita ini kosong ya. Kosong lebih dari 5 jaman. Nah, itu kira-kira berbahaya atau tidak? Oke. Jadi karena kita puasa ramangan sampai sore, itu kan lama ya. Lama ya, itu jam 6 itu 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Iya, 17 sekarang itu maghribnya hampir jam 18. 12 jam loh. Iya, jam makan ya. Iya. Itu bahaya apa enggak? Iya. Oke. Sebenarnya terkait puasa dan lambung kosong ini tergantung pada orangnya, Pak. Jadi ketika dia kondisinya benar-benar sehat, itu justru dari sisi medis itu sangat dianjurkan karena ternyata puasa itu mempunyai banyak sekali manfaat gitu. Terus ketika gimana kalau dia punya penyakit tertentu sing mungkin mangan itu kudu teratur, kudu nggak boleh terlalu lama jangka waktunya dan lain sebagainya, tentu saja harus mempunyai penyesuaian gitu. Nah ini nanti akan masuk lagi ke materinya Nengiza. Kalau dia benar-benar nggak bisa puasa gimana? Oh iya. Itu masuk lagi ke materinya Nengiza terkait fikihnya. Mungkin jika memang sangat berat dan tidak mampu, bahkan nyaur tidak mampu, itu mungkin dia harus membayar fidyah dan sebagainya. Nanti di playback aja ya videonya. Marketing ya gitu. Jadi ketika orang punya penyakit tertentu harus ada penyesuaian satu, yang kedua harus bertanya pada medis atau dokter bagaimana keadaannya dan mungkin apakah ada pengobatan tertentu sehingga dia tetap bisa menjalankan puasa. Eman nggih kalau Ramadan tidak puasa itu. Terus ada banyak orang itu yang mengira bahkan mengatakan kalau nggak makan lama itu lambung itu rusak. Ya tergantung sama nggak makan lamanya berapa berapa lama gitu ya. Gitu. Lah, padahal secara fisiologi itu tubuh kita sudah didesain untuk bertahan tidak makan selama beberapa jam memang. Jadi niku lho Mbak Irma. Jadi puasa itu tidak diciptakan atau tidak diperintahkan untuk merusak hidup kita, bahkan memperbaikinya, sebenarnya seperti itu. Saat kita puasa, lambung itu kan memang kosong dari makanan. Nah, terus lambung itu sebenarnya tidak terus-menerus menghasilkan asam. Asam lambung itu Mbak Ma? Ya, itu tidak dihasilkan terus-menerus tanpa kontrol. Nah, di dalam tubuh kita itu ada regulasi hormon
yaitu gliselin, senggare sama luwe yang tadi ya. Iya. Salah gliselin nih sama luwe yang diet gagal Iya, ini. gagal terus. Maaf bercanda. Terus kemudian ada insulin. Kalau insulin ini untuk mengatur gula darah. Kemudian ada gastrin. Gastrin ini yang mengatur rangsangan untuk memproduksi asam lambung. Lah, ternyata kan sudah ada tugasnya toh. Iya. Sudah ada tugasnya. Jadi asam lambung itu tidak dihasilkan berlebihan sampai orang mangan itu mah nggak dihasilkan. Iya, Itu kan iya. tidak mungkin. Ya, itu kan berbahaya. Nah, Mbak Irma tahu nggak apa yang sebenarnya justru mengganggu lambung kita? Mungkin Karena masakan- makanan, iya, makanan-makanan yang kurang sehat mungkin ya nih ya. Betul, makanan-makanan yang kurang sehat, kurang higienis itu juga berpengaruh. Jadi yang sebenarnya mengganggu lambung kita itu adalah pertama makan yang berlebihan. Ayo, sing bukone balas dendam. Kalap tadi ya nih. Nah, ini justru yang akan mengganggu lambungnya gitu. Terus Bukan karena puasanya. bukan karena sampean kalap. Terus karena pola makan yang tidak teratur. Lah, orang-orang yang tidak puasa itu kan cenderung impulsif ya. Ini termasuk saya juga masih impulsif. Saya sedang belajar Mbak Irma ya. Masih impulsif. Jadi pengen mangan ya mangan. Pak Montor titik enak cilat menggo. Gitu kan ya cewek-cewek ini ya. Banyak yang relate ini harusnya. Lah, pola makan yang tidak teratur ini mengganggu lambung. Kemudian ada lagi Mbak Irma. Ini sangat-sangat berpengaruh. Stres kronis. Oh, jadi kita nggak boleh terlalu stres gitu ya nih. Sopo sing stres mikirnya utang misalnya. Kalau wanita aja terlalu overthinking. Moro-moro perutnya sebah, terus iya, kudu iya, mutah kayak gitu. Ternyata berpengaruh sekali stres nggih. Manajemen stres itu juga harus Iya. kita kelola gitu. Padahal makannya sudah bagus Iya. dan lain sebagainya. Ketika stres kronis itu memungkinkan akan mengganggu lambung gitu. Terus terlalu sering ngemil tanpa jeda. Ayo, siapa yang suka ngemil? Ngemilnya kadang mandek-mandek. Entek jebone ning kulkas, entek jebone nang lemari. Ya. Apalagi cemilannya itu makanan-makanan ultra proses food apa gitu ya, Wah, kayak tepung-tepungan gitu ya. tepung-tepungan dan tanpa gizi ya. Akhirnya Iya. kita kenyang kan hanya pakai makanan itu saja, bukan yang benar-benar bergizi. Iya. Begitu Mbak Irma. Terus di dalam dunia medis ini ada satu metode yang benar-benar keren, yaitu intermittent fasting. Sudah tahu ini Mbak Irma pasti. Karena Mbak Irma ini berhasil, ini adalah orang yang sukses diet ya Mbak Irma ya. Itu kan berapa kilo Mbak Irma? Masih berproses. Masih dalam proses diet ya Mbak Irma. Iya, Saya iya, harus iya. banyak belajar. sama Targetnya Mbak Irma. 55 ini. Sekarang berapa sensor? Sensitif ini. Sensitif, konten sensitif ini. Ya. Jadi intermittent fasting itu sama dengan puasa. Jadi intermittent fasting itu kan mengatur jendela makan. Jadi berapa jam jenengan boleh makan, berapa jam jenengan tidak boleh makan gitu. Dan itu harus istiqomah. Istiqomah itu penting sekali memang. Jujur saja saya masih belum berhasil terkait intermittent fasting ini ya. Ini hanya keterkaitan dengan puasa. Ini sama persis. Lah, apa sih sebenarnya manfaat dari intermittent fasting atau yang kita sebut dengan puasa ini sama kok? Itu pertama adalah memperbaiki metabolisme. Jadi metabolisme tubuh itu malah semakin bagus. Makan teratur dan harus sehat juga ya. Tidak boleh ya, makanannya yang tidak sehat tetap saja cilot. Bisa enggak apa-apa lah Enggak apa-apa. Iya, itu kan gratification. Kita juga memajukan UMKM loh itu nih. Iya. Tapi dengan catatan jangan terlalu sering. Iya. Selain membantu perbaikan metabolisme, sebenarnya si intermittent fasting ini juga mengurangi inflamasi dalam tubuh, kemudian memicu proses pembersihan sel yang rusak. Jadi manfaatnya
sangat luar biasa loh sebenarnya puasa ini. Oke. Kanjeng Nabi Rasulullah SAW dikisahkan juga melakukan nyuwun sewu juga mengurangi porsi makan yang besar gitu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama 2 hari berturut-turut. Jadi lek dino iki maupun kenyang benjing mboten dikenyangi malih. Seperti ini nih, apa berhentilah makan sebelum kenyang gitu nggih? Betul, triknya seperti itu. Makanlah ketika lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Sebelum kenyang. Kalau kita kebalikannya. Iya, makan terus sebelum lapar dan dikenyangkan. Begitu gitu ya. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah ya Allah, astagfirullah. Ini banyak ya sahabat ya. Ngapunten. Ini ada satu realita lagi nih. Biasanya kalau kita itu berpuasa, itu kayak males ngapa-ngapain. Terus kerja jadi lemot dan produktivitas itu kayak menurun gitu loh, kayak kita tuh kurang produktif lagi gitu loh Neng. Itu sebenarnya salah atau gimana sih Neng? Iya, jadi ketika puasa itu juga saya alami ya, tentu saja saya pernah muda dan sampai sekarang masih muda sebenarnya. Jadi ketika puasa itu kan magernya itu sungguh sangat memuncak ya. Yeah. Oh, akhir rasanya lemes rek, gitu kan ya. Lah, kenapa seperti itu? Kenapa banyak orang merasa badannya lemas, kemudian susah fokus, kerjanya jadi lemot, terus mood swing biasanya. Iya betul. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, tiba-tiba apa? Itu lebih ke ini ya, gangguan mental. Ya, mood swing atau moodnya naik turun gitu ya, lebih sensitif. Tapi pertanyaannya, apakah benar puasa itu yang menjadi penyebabnya? Iya. Apakah benar? Benar coba apa? Ya, jadi ternyata ada faktor lain. Secara medis tubuh kita itu ada punya 2 sistem energi. Oke, yang pertama dari gula, kemudian dari lemak. Nah, terus di jam-jam awal puasa, tubuh itu memang sedang mentransisi penggunaan gula ke lemak. Jadi kita membakar dulu gulanya, kan kita puasa tuh. Otomatis kan gula ini nggak backup sedinoan. Lah akhirnya dia pindah neng lemak. Nah di transisi inilah yang kita rasakan adalah sedikit pusing, kemudian kurang fokus, kemudian badan jadi lemas, gitu ya. Terus tapi setelah adaptasi sebenarnya ini terjadinya hanya 3-5 hari kok Mbak. Sebenarnya ya adaptasi itu tadi ya memang nggak sedinoto pancen seminggu ya nggak ada sampai 3 hari juga selesai ada memang. Jadi jangan khawatir, ini normal. Setelah masa adaptasi selesai itu biasanya tubuh jadi terasa ringan, kemudian tidak mudah keras apa ya Mbak, tidak mudah apa jenenge begah. Tidak mudah begah, terus lebih jernih secara mental. Jadi mikir itu malah lebih padang gitu loh sebenarnya. Lah bahkan penelitian menunjukkan puasa itu bisa meningkatkan 1 fokus dan kejernihan berpikir. Kemudian 2 stabilitas gula darah. Terus yang sebenarnya bikin lemot itu apa? Pertama, kurang tidur. Sampeyan nek mari sahur, iki langsung turu ora? Kan mepet subuh ya itu. Iya. Sahurmu biasanya mau cukup jam 2 sangono. Lah subuh jam 4. Iki kan melekan, Mbak ya. Nggih. Sampai subuh, mari subuh turu. Sama relate. Mari subuh turu. Lah, pertama itu karena kurang tidur. Kemudian kebanyakan gula ketika berbuka. Loh, ini enggak balik loh dikatakan ya. Gula lagi.
Lah, terus dehidrasi juga karena kita kan tidak minum ya selama puasa, jadi asupan air kita juga berkurang Air drastis. putih ya, Neng ya? Air putih ya, jangan air Air tuba. gula. Air gula, es teh ya, yang biasanya di pinggir jalan tuh es teh. Terus makan terlalu berat saat sahur. Kita kan berpikir gini ya, kalau nanti aku puasa sampai jam 6 sore, otomatis kan tubuh akan terasa lemas, itu kan terlalu panjang ya. Terus akhirnya pas sahur diakai pisan. Nah, inilah yang membuat akhirnya besoknya lemot. Oh, justru dari pola makan kita ya nih ya. Terlalu banyak makannya. Terlalu kalap ketika sahur. Jadi ternyata yang nggak boleh kalap itu bukan hanya pas Ketika berbuka, tapi pas pun sahur juga tidak boleh. makan secukupnya saja. Makan secukupnya saja. Ini untung loh kamu nanti bisa turun berat badan ya. Ya. Selain sehat itu turun berat badan itu keuntungan yang luar biasa. Oke. Terus secara psikologis puasa itu melatih regulasi emosi. Gitu ya. Ini sudah sering kita bahas sebelumnya. Jadi orang yang berpuasa itu jika dia bisa mengendalikan secara bagus, responnya terhadap kondisi tubuh itu bagus. Satu, dia harusnya lebih sabar, mindful. Kemudian terlatih menunda reaksi. Jadi nggak impulsif. Impulsif itu gerakan mendadak gitu loh. Iya. Ya, Spontanitas. Uhui gitu. Spontanitas uhui gitu kan ya. Terus lah, justru secara mental puasa itu meningkatkan ketahanan stres. Jadi malah nggak pada stres, terus lemes soalnya. Terus stres. Terus kontrol impulsif tadi, kemudian kesadaran diri, menyadari keadaan tubuh yang kita bahas di episode sebelumnya ya Pak Irma. Oke. Terus kerja berat, kalau kerja terasa berat bisa jadi karena mindsetnya. Oke, gini, kita mau kerja nih, mau kantor, mau ngajar, mau sekolah. Iki apa budal wis mikir gini, aku poso, iku sedino anak yo terlalu membuat puasa itu menjadi momok gitu loh. Drama, padahal ini kenyataannya harus dihadapi. Mana ya? Lah, ketika kita berpikir itu masih capek ya. Jadi otak kita itu dipengaruhi oleh sugesti berpikirmu sendiri. Oh iya. Ketika kamu bilang ini nanti akan capek, maka secara sugesti hidupmu sepanjang hari ini akan capek. Nah, justru afirmasi positif itu sadurunge budal kudune wis disiapkan. Pas sampean ngoco mari adus kan maca wis budal sekolah, kan sudah diafirmasi. Saya hari ini puasa, saya harus sampai maghrib puasanya, saya harus tetap semangat, saya harus tetap sehat, begitu. Nah, inilah yang akan membantumu dalam menjalankan puasa. Sugestilah dengan hal-hal yang baik. Nah, dikisahkan juga kisah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu saat puasa, jaman biyen, jika memang puasa itu bikin lemot, kenyataan yang puasa bikin lemot, itu seharusnya sejarah Islam di bulan puasa itu kosong. Iya, seperti perang Badar. Ternyata perang Badar ada di bulan puasa. Dalam keadaan berpuasa, Kanjeng Nabi itu saged perang. Saat sahabat-sahabat ya nggak sedoyo, mesti antar semokel, tapi bisa perang, begitu loh. Nah terus Fathul Makkah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ini juga ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, surat Ali Imran ayat 123. Kula bacakan artinya nggih. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Pas perang Badar. Padahal kalian dalam keadaan lemah.
ini sudah mengacu pada saat itu Ramadan, keadaannya benar-benar lemah. Wong poso iki ya pancen lemah, mergo energinya kan berkurang. Iya. Oke. Jadi begitu Mbak Irma. Terima kasih banyak Ning Arin sudah memberikan penjelasan tentang puasa baik di episode 2 ataupun 4 dan mengajak kita untuk berpikir secara logis dan bagaimana cara kita menghadapi sinyal-sinyal tubuh kita ketika kita berpuasa sehingga kita tidak menyerah dan tidak menyalahkan puasa tersebut. Gitu nggak Neng? Betul Mbak Irma. Mbak Irma ini jangan biasa Mbak Irma. Ini tentunya ada satu pertanyaan untuk sahabat semuanya dan cara menjawabnya masih tetap sama. Nanti langsung dijawab DM IG PC Fatayat NU Kabupaten Blitar. Pertanyaannya apa ya? Mohon disimak. Nah, pertanyaannya adalah apa bukti bahwa puasa itu tidak mengurangi produktivitas yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, apa bukti bahwa puasa itu tidak menghalangi produktivitas yang terjadi yang realistis dengan kehidupan pada zaman Nabi Muhammad SAW? Peristiwa apa yang terjadi ketika bulan puasa tersebut sebagai bukti bahwa puasa itu tidak menghalangi produktivitas kaum muslimin, gitu ya. Jadi nanti sahabat silahkan menjawab pertanyaan tersebut langsung DM IG di IG-nya PC Fatayat NU Kabupaten Blitar. Sebagai penutup nih, masih ingat jargonnya PC Fatayat NU Kabupaten Blitar? Fatayat NU Kabupaten Blitar, Fatayat kuat, keluarga hebat. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan tetap menjadi motivasi kita untuk terus menjalankan ibadah puasa Ramadan ini di penghujung Ramadan tahun ini. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Dengan keimanan dan kebaikan-kebaikan yang bertambah-tambah. Terima kasih Ning Arin. Sama-sama, Mohon Mbak Irma. maaf apabila banyak kesalahan. Sama-sama Mbak Irma. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya dan untuk kita sendiri ya Neng. Amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.